Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Horor. Untuk hari ini kami akan membawakan kisah diari ibu dan cerita pendakianku karya Fit. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu. Ini dia kisahnya. Alarm berbunyi. Ya, ternyata sudah pukul 4 sore. Aku bergegas bangun dan pergi ke toilet untuk mandi. Jika mau mandi, bayar 10.000 di sini. Setelah mandi, aku balik ke tenda dan menikmati sunset di sini. Alhamdulillah, tidak ada pendaki yang mendirikan tenda di sebelahku. Aku bisa menikmati Ranu Kumbolo sendirian dengan tenang. Perlahan mentari sudah tenggelam dan perlahan langit mulai gelap. Aku masuk ke tenda dan memasak. Saat memasak, aku mendengar suara langkah kaki dan berhenti di depan tenda. Siapa itu, pikirku. Dia memanggilku. Ya, ternyata itu suara Mbak yang tadi malam. Aku buka tenda dan benar itu Mbak yang tadi malam. Aku refleks langsung memeluknya. Mbak, ku cariin dari tadi, ternyata baru sampai di sini, ucapku. Iya, maaf ya, aku baru nyampe tadi, masih istirahat di Kalimati dulu baru turun, ucapnya. Aku melepaskan pelukanku, aku agak merasa malu. Maaf ya Mbak, hehehe. Refleks, jadi langsung meluk. Habisnya aku selama ini gak pernah ngerasain dipeluk ibu, ucapku. Dia tersenyum. Iya, gak apa-apa kok, kamu udah makan, ucapnya. Iya, ini lagi masak, ayo makan bareng, ucapku. Iya, kamu makan dulu, Mbak mau ke toilet dulu ya, ucapnya. Dia pamit ke toilet. Setelah selesai masak dan makan, aku duduk di depan tenda dan Mbak itu balik lagi ke sini. Mbak, duduk sini, ucapku. Udah selesai makannya, tanya Mbak ini. Iya Mbak, udah. Wah, bagus banget ya di sini kalau malam cerah begini, ucapku. Kami duduk dan saling bercerita di sini. Adik sekarang umur berapa? Tanya Mbak ini. Umur 18 Mbak, ucapku. Wah, udah gede ya, cantik. Juga terus ntar mau lanjut kerja apa kuliah? Tanya Mbak ini. Kayaknya kuliah Mbak, doain Adel ya supaya bisa masuk kuliah, ucapku. Iya pasti, Mbak selalu doain Adel kok, ucapnya sambil tersenyum. Aku perlahan menaruh kepalaku di pundaknya. Mbak ini mengelus kepalaku tanpa sadar, aku juga memeluknya. Nyaman sekali ya Allah, aku belum pernah merasakan seperti ini. Meskipun aku tidak pernah merasakan pelukan hangat dari seorang ibu, tapi hari ini aku merasa hangat sangat nyaman di dekat Mbak ini. Adel nggak dingin, ucapnya. Iya gak dingin Mbak, ucapku. Ya udah masuk tenda aja yuk, ajaknya. Akhirnya kami masuk ke tenda. Setelah masuk ke tenda, akhirnya kami duduk berdua. Aku hanya diam dan aku perlahan tidur di pangkuan Mbak ini. Mbak, nggak apa-apa ya aku tidur di sini, ucapku. Iya nggak apa-apa. Dia mengeluh sambil tersenyum. Dia meneruskan pembicaraannya. Nak, kamu udah beranjak dewasa. Kamu sudah tumbuh menjadi wanita cantik dan hebat. Mulai sekarang, kamu akan menjalani hidup yang sebenarnya, ucapnya. Aku kaget dan langsung bangun memandangnya. Dia tersenyum. Aku langsung memeluknya sangat erat. Ibu, apa ini ibu? Aku rindu dengan ibu. Setiap hari aku berdoa dan ingin sekali bertemu dengan ibu. Walaupun hanya sebatas dalam mimpi, ucapku sambil menangis. Aku menangis tersenduh-seduh. Ternyata dia ibuku. Aku sangat rindu sekali padanya. Udah gede, gak boleh nangis dong. Masa udah berani mendaki sendiri masih nangis, ucapnya sambil mengusap air mataku. Dia memegang pipiku. Dengar ya nak, ibu akan selalu merindukanmu di sana. Kamu udah besar dan kamu harus jaga ayah. Jika kelak kamu mencintai laki-laki, jangan pernah sakiti perasaannya. Dan carilah lelaki yang seperti ayahmu. Ayahmu lelaki yang hebat, ucapnya. Iya bu, ayo ibu ikut Adel pulang, pasti ayah juga rindu sama ibu, ucapku. Gak bisa nak, sampaikan salam ibu aja, ntar ke ayah ya. Jika kamu sampai rumah, buka lemari ibu, di sana ada sebuah catatan kecil yang ibu buat di buku diari. Ntar coba baca, ucap ibu sambil tersenyum. Ibu pamit dulu ya.
Kamu harus istirahat dan besok pagi pulang. Sampaikan salam ibu kepada ayah ya nak. Ibu sayang Adele, ucap ibu. Aku memeluknya dengan erat sambil menangis. Ibu melepaskanku dan mencium keningku. Perlahan dia berdiri dan keluar dari tenda. Aku mencoba mengejar, tetapi dia hilang begitu saja di tengah-tengah danau Ranukumbolo. Aku menangis dan terus menangis. Aku kembali masuk ke tenda. Semoga ibu tenang di sisinya. Sampai kapanpun, kapan-kapan jenguk ada lagi ya bu, ucapku. Perlahan kepalaku pusing dan aku tertidur. Perlahan aku membuka mataku, ternyata mentari perlahan menembus sela-sela tenda. Aku bergegas merapikan tenda dan peralatan. Aku menuju ke toilet, membasuh muka dan beranjak turun. Sekitar 2 jam lebih aku sampai di pos Ranupani. Aku disusul Om Adi. Adele udah turun, kok mukanya agak kusut begitu? Tanya, ucap Om Adi. Iya Om, capek. Ayo Om antar Adele ke rumah Om Adam, ucapku. Akhirnya Om Adi mengantarku ke rumah Om Adam. 2 jam perjalanan sampai di rumah Om Adam. Dan Om Adi pamit balik, karena hari Minggu para pendaki banyak yang berdatangan. Om Adam langsung menyambutku dan menyuruhku masuk dulu. Masuk dulu sini Del, ucap Om Adam. Langsung antar pulang aja, nggak apa-apa Om, Adele capek, ucapku. Oh iya deh, bentar ya Om, ambil mobil dulu. Kalau naik motor ntar capek, ucap Om Adam. Setelah memanaskan mobil, aku diantar Om Adam pulang. Sepanjang perjalanan aku tidur, entah karena capek atau memang aku masih rindu sama ibu. Sekitar 3 jam perjalanan, kami sampai di rumah. Ternyata ayah udah ada di depan rumah sambil ngopi. Udah pulang. Gimana mendakinya, seru nggak? Tanya ayah. Aku keluar mobil menangis dan memeluk ayah. Kenapa pulang-pulang kok nangis? Ada apa? Ucap ayah. Aku habis ketemu ibu ya di sana, ucapku sambil sesenggukan. Ya udah, masuk dulu. Dam, sini masuk dulu, ucap ayah. Akhirnya kami masuk dan Om Adam juga mampir sebentar. Di ruang tamu, aku bercerita tentang pertemuanku dengan ibu. Ayah dan Om Adam tersenyum. Alhamdulillah, mungkin ibumu kangen sama kamu, ucap Om Adam. Ya udah, gue pamit dulu ya Elang. Adele istirahat aja, kayaknya capek banget, ucap Om Adam berpamitan pulang. Setelah Om Adam pulang, aku mencari buku yang dibicarakan ibu pas di Ranukumbolo. Setelah beberapa lama aku mencari dan menemukan sebuah diari kecil berisi catatan ibu. Aku membacanya dengan perlahan. Diari ibu. Aku seorang wanita yang hobi sekali mendaki. Sudah banyak gunung yang sudah aku kunjungi, semua gunung di Jawa Tengah, beberapa gunung di Jawa Timur, dan juga di Jawa Barat. Pertama kali kesanku, aku bertemu cinta pertamaku di Merbabu. Ya, dia adalah Andi. Dia mengungkapkan perasaannya setelah pendakian Merbabu. Aku sangat senang sekali dan kami juga cukup lama berpacaran. Setelah aku pindah kerja ke Jawa Timur, aku menemukan beberapa teman baik. Ya, seperti Adam, Adi, Gilang, dan lain-lain. Terutama Gilang, dia teman paling baik dan humoris. Akhirnya kami melakukan pendakian pertama kami. Kami berempat berangkat mendaki, aku, Andi, Gilang, dan Adam. Perjalanan kami sangat seru, meskipun ada kejadian hilang nyasar di sini. Setelah turun, aku mengalami trauma dalam hidupku. Ya, aku seringkali merasakan sakit di dada, dan setelah periksa dokter, memvonis kanker. Jantungku seperti dihantam, bahkan setelah mendapat berita ini. Andi yang menemaniku dan kami akan melangsungkan pertunangan tiba-tiba memutuskan hubungan dengan tiba-tiba. Aku menangis sejadinya. Aku sudah tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Semoga ajal cepat menjemputku. Aku tidak tahu lagi mau bercerita kepada siapa lagi. Orang tuaku sedang berusaha mencari solusi agar aku sembuh. Aku menghubungi beberapa temanku dan hanya Gilang yang merespon. Aku mendatanginya dan bercerita kepadanya.
Ternyata Gilang orang baik. Setelah melakukan operasi, aku ingin pergi mendaki sekali lagi dan Gilang mengiyakan permintaanku. Beberapa minggu setelah aku operasi, aku dijemput Adam dan kami berdua mendaki. Aku sangat senang sekali, beban hidupku dan kesedihanku perlahan sirna karena pendakian ini. Kelucuan, kekonyolan yang dibuat Gilang membuatku melupakan semua masalah hidupku. Aku perlahan mulai kagum dengan sosok Gilang. Aku lagi-lagi dibuat terharu. Ya, Gilang ternyata melamarku di atas puncak. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengiyakan permintaannya. Aku awalnya tidak yakin apa dia benar-benar mau menikah denganku. Ternyata dia benar-benar serius. Dan setelah 1 minggu pendakian, dia membawa orang tuanya ke rumah dan melamarku. Aku tidak pernah sebahagia ini dan tidak pernah sesedih ini. Kami akhirnya menikah dan beberapa bulan pernikahan kami dikaruniai anak. Aku selalu membayangkan jika anak ini lahir nantinya, aku akan mengajaknya ke puncak Rinjani. Ya, impianku yang belum tercapai. Jika kamu nantinya lahir sebagai seorang laki-laki, nak, kamu harus menjadi laki-laki yang kuat dan bertanggung jawab. Aku ingin kamu seperti ayahmu yang benar-benar bisa mencintai wanita tanpa memandang apa kekurangan yang dia miliki. Jika kamu nantinya lahir sebagai seorang perempuan, kamu harus nurut sama orang tua dan harus jaga diri baik-baik. Ketika kelak kamu besar nanti, kamu juga harus mencari laki-laki yang sifatnya sama dengan ayahmu. Hanya itu yang ibu inginkan. Kelak, keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia sampai ajal menjemput kita. Setelah membaca diari ibu, aku langsung menangis. Dan tiba-tiba ayah membuka pintu kamarku. Aku menghampirinya dan memeluknya. "Kamu udah baca diari ibu ya?" ucap ayah. "Iya ya, aku udah baca semua. Maafkan Adel ya jika selama ini mungkin Adel nyusahin ayah. Adel janji bakalan jaga ayah terus dan nantinya Adel bakal nyari laki-laki yang benar-benar mencintai Adel tanpa memandang kekurangan Adel," ucapku. Ayah tersenyum. "Iya, kamu sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang baik, cantik seperti ibumu. Kamu harus bisa jaga diri ya nak, nantinya kamu akan jadi seorang ibu. Kamu harus kuat dan jangan pernah lupa apa pesan ibu kepadamu di diari itu," ucap ayah sambil mengusap air mataku. "Ntar kapan-kapan kita mendaki bareng lagi jika ayah ada waktu longgar. Kita ntar ke Rinjani lagi," ucap ayah. "Iya ya, makasih ya. Adel sayang banget sama ayah," ucapku sambil memeluk ayah. "Ibu pesan akan selalu aku jaga hingga kelak nanti aku akan menjadi seorang ibu yang hebat sepertimu. Aku yakin kita bertiga kelak akan dipertemukan lagi. Tunggu ayah dan Adel di sana. Nanti jika Adel punya anak, jangan lupa kunjungi Adel lagi ke sini." Oke, sampai sini dulu ya kisahnya. Jangan lupa tinggalkan tanggapan kalian di kolom komentar dan like serta klik subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri dari alam yang tidak terlihat. Kritik dan saran juga request bisa diisi di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kisah berikutnya.